Pernahkah kamu merasa seolah-olah uang itu seperti air, selalu menemukan celah untuk bocor atau menguap begitu saja? Atau mungkin kamu merasa sudah bekerja keras, tapi hasilnya di rekening tak kunjung mencerminkan usahamu? Quality of mindset sama dengan quality of money. Tenang, kamu tidak sendirian. Banyak dari kita terjebak dalam lingkaran ini. Tapi, izinkan aku bertanya satu hal krusial. Kamu ingin uangmu naik level, bukan? Ingin pendapatanmu berlimpah dan mampu membangun masa depan yang solid? Jika jawabannya ya, maka dengarkan baik-baik. Titik awalnya bukan pada berapa banyak uang yang kamu hasilkan saat ini. Bukan pula pada trik investasi yang rumit, melainkan dimulai dari sini. Mindset. Ya, pola pikirmu. Karena, percayalah padaku, ini bukan kebetulan kalau orang dengan pola pikir yang tepat, dompetnya ikut rapi, asetnya berkembang, dan keuangannya punya arah yang jelas. Ini bukan sulap, ini kebiasaan yang dibangun. Ini adalah sains tentang bagaimana pikiranmu membentuk realitas finansialmu. Kualitas mindsetmu secara langsung dan tak terhindarkan akan menentukan kualitas uangmu. Paradigma, uang itu cermin. Mari kita jujur pada diri sendiri. Coba lihat dompetmu, lihat rekening bankmu, lihat catatan pengeluaranmu. Apa yang kamu lihat? Apakah itu mencerminkan kebiasaan yang terencana, disiplin, dan bertujuan? Atau justru sebaliknya? Uang, saudara-saudariku, sejatinya adalah cermin. Cermin yang sangat jujur. Ia memantulkan dengan sempurna bagaimana kamu berpikir, bagaimana kamu memilih, dan bagaimana kamu bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita beroperasi dengan mindset reaktif, kita seperti daun kering yang hanyut terbawa arus. Uang masuk, lalu keluar dengan cepat karena dorongan sesaat. Kamu belanja karena emosi, mungkin karena stres, bosan, atau justru merayakan sesuatu tanpa perhitungan. Kamu ikut-ikutan tren terbaru, membeli gadget yang sebenarnya tidak kamu butuhkan, atau mengambil kredit hanya karena teman-temanmu melakukannya. Rasa takut tertinggal atau FOMO menguasai. Hasilnya apa? Dompet bocor seperti ember kropos. Hutang konsumtif menumpuk, tabungan kosong melompong, dan yang tersisa hanyalah penyesalan serta kecemasan setiap akhir bulan. Pola pikir ini cenderung melihat uang sebagai alat untuk kepuasan instan, bukan sebagai sumber daya yang harus dikelola dengan bijak. Kamu terperangkap dalam siklus impulsif, tanpa kendali nyata atas arus kasmu. Sebaliknya, ketika kamu mengadopsi mindset proaktif, kamu adalah nahkoda kapalmu sendiri. Setiap rupiah yang datang dan pergi memiliki tujuan. Kamu belanja karena nilai yang akan kamu dapatkan, karena prioritas yang sudah kamu tetapkan, dan karena rencana jangka panjang yang sudah kamu susun matang-matang. Kamu tidak sekedar membeli barang, tapi berinvestasi pada kualitas hidup, pada pendidikan, pada masa depan. Kamu tidak terpengaruh tren, melainkan fokus pada apa yang benar-benar penting bagimu dan keluargamu. Hasilnya, uangmu punya arah. Ia mengalir ke pos-pos yang membangun, ke tabungan darurat yang aman, ke instrumen investasi yang terus bertumbuh, dan ke pengalaman yang benar-benar memperkaya hidupmu. Bukan sekedar memuaskan ego sesaat. Kamu merasakan ketenangan dan kendali karena kamu tahu setiap keputusan finansialmu adalah langkah maju menuju kebebasan. Jadi, lihatlah cermin itu sekali lagi. Apa yang dipantulkannya? Identitas baru. Sebelum kamu punya lebih, jadilah orang yang mengelola lebih baik. Ini adalah salah satu kebenaran finansial yang paling mendalam, namun sering diabaikan. Kamu tidak akan pernah bisa memiliki lebih banyak uang jika kamu tidak menjadi orang yang mampu mengelola apa yang sudah kamu miliki dengan lebih baik. Kebanyakan orang menunggu uangnya banyak dulu, baru mau belajar mengelola. Padahal, itu adalah cara berpikir yang terbalik. Bayangkan seorang atlet. Dia tidak tiba-tiba menjadi juara dunia hanya karena berharap. Dia melatih dirinya menjadi seorang juara setiap hari dengan disiplin, ketekunan, dan fokus. Kemenangan hanyalah hasil dari identitas yang sudah ia bangun. Sama halnya dengan keuangan. Sebelum kamu punya lebih banyak aset, lebih banyak penghasilan, lebih banyak kebebasan finansial, jadilah orang yang mengelola lebih baik. Bagaimana caranya? Dimulai dengan sebuah deklarasi internal yang kuat. Ucapkan pada dirimu, bukan hanya sekali, tapi berulang kali dengan keyakinan penuh.
Saya adalah pengelola uang yang disiplin, tenang, dan cerdas. Mengapa ini penting? Identitas membentuk kebiasaan, dan kebiasaan membentuk hasil. Ketika kamu mengadopsi identitas baru ini, kamu mulai melihat dirimu sebagai seseorang yang memang mampu mengendalikan uangnya, bukan dikendalikan oleh uang. Disiplin, kamu tidak akan lagi menunda membuat anggaran atau melacak pengeluaran. Kamu akan mematuhi sistem yang sudah kamu tetapkan. Tenang, kamu tidak akan panik saat ada pengeluaran tak terduga, karena kamu memiliki dana darurat. Kamu tidak akan gelisah tentang masa depan, karena kamu sudah merencanakannya. Cerdas, kamu akan terus belajar, membaca, mencari informasi terbaik untuk membuat keputusan finansial yang tepat, bukan berdasarkan emosi atau rumor. Identitas ini bukanlah sebuah keinginan, melainkan sebuah komitmen. Ketika identitasmu berubah, perilaku finansialmu akan mengikutinya secara otomatis. Ini adalah fondasi di mana kekayaan sejati dibangun. 5 pilar mindset uang. Sekarang, mari kita bedah 5 pilar utama yang akan membentuk identitas baru ini dan mengantarmu pada kualitas uang yang lebih baik. Ini bukan teori belaka, melainkan prinsip-prinsip yang terbukti berhasil. 1. Tujuan jelas. Uang yang tidak diberi tujuan akan hilang di jalan seperti air yang tumpah di tanah kering. Kamu bekerja keras, uang masuk. Tapi kalau tidak ada kemana dan untuk apa, maka uang itu akan menguap begitu saja. Memiliki tujuan keuangan yang jelas adalah kompasmu. Ini yang akan membuatmu termotivasi untuk menahan diri dari godaan pengeluaran tak perlu dan justru fokus pada apa yang benar-benar kamu inginkan. Tindakan nyata. Ambil pena dan kertas sekarang juga. Tuliskan minimal 3 tujuan keuanganmu yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu atau SMART. Dana darurat. Berapa nominal yang kamu butuhkan untuk menutupi 3 hingga 6 bulan pengeluaran hidupmu? Targetkan ini sebagai prioritas utama. Bebas utang. Utang apa yang ingin kamu lunasi duluan? Kapan target tanggal pelunasannya? Fokus pada utang konsumtif seperti kartu kredit dan pinjol yang membebani. Investasi masa depan. Untuk apa kamu berinvestasi? Dana pensiun, uang muka rumah, pendidikan anak? Tuliskan target nominal dan jangka waktunya. Tujuan ini akan menjadi bahan bakar setiap keputusan finansialmu. 2. Sistem sederhana. Ini adalah rahasia para pengelola uang ulung. Sistem mengalahkan semangat. Semangat bisa naik turun, tapi sistem akan bekerja secara konsisten. Jangan mengandalkan motivasi sesaat untuk mengelola uang. Bangunlah sistem yang otomatis dan mudah diikuti. Tindakan nyata. Aturan 50-30-20 atau versi kamu. Alokasikan 50% pendapatan untuk kebutuhan atau needs, 30% untuk keinginan atau wants, dan 20% untuk tabungan dan pelunasan utang atau savings and debt. Ini adalah titik awal yang baik. Sesuaikan presentasinya dengan kondisimu. Mungkin saat ini kamu perlu 60-20-20 atau 50-20-30. Temukan yang paling cocok. Otomatiskan. Ini kuncinya. Segera setelah gajian, atur transfer otomatis dari rekening utama ke rekening tabungan darurat dan rekening investasi. Lakukan ini sebelum kamu belanja. Prinsipnya, bayar dirimu dulu atau pay yourself first. Dengan begitu, sisa uang yang ada di rekening utama itulah yang bisa kamu belanjakan tanpa rasa bersalah. Ini menghilangkan kebutuhan akan disiplin harian yang melelahkan. 3. Tunda nikmat atau delay gratification. Kaya itu bukan soal cepat, tapi konsisten dan sabar. Budaya konsumerisme modern mendorong kita untuk memenuhi setiap keinginan instan. Tapi kemampuan untuk menunda kenikmatan adalah ciri khas orang-orang yang sukses secara finansial. Ini adalah otot mental yang harus terus dilatih. Tindakan nyata. Terapkan aturan 24 jam sebelum membeli barang non-esensial. Jika kamu melihat sesuatu yang kamu inginkan, bukan butuhkan, tahan dirimu selama 24 jam. Jangan langsung beli. Setelah 24 jam berlalu, tanyakan lagi pada dirimu. Apakah aku benar-benar membutuhkannya? Apakah ini sejalan dengan tujuanku? Apakah ada alternatif yang lebih baik? Atau bahkan tidak perlu? Seringkali keinginan itu akan menguap dan kamu akan bersyukur telah menunda. Ini melatih kesabaran dan kebijaksanaanmu. 4. Fokus naikkan penghasilan. Hemat itu perlu, sangat perlu. Tapi pada akhirnya, pendapatanlah yang akan mengangkat kualitas hidup dan kecepatanmu mencapai tujuan finansial.
Ada batasan seberapa banyak kamu bisa berhemat, tapi tidak ada batasan seberapa banyak kamu bisa menghasilkan. Pola pikir hemat saja cenderung berasal dari mentalitas kelangkaan. Ubah menjadi mentalitas kelimpahan. Bagaimana aku bisa menciptakan lebih banyak nilai? Tindakan nyata. Upgrade skill. Investasi waktumu untuk mempelajari skill baru yang relevan dengan pasar kerja atau bisnismu. Ikuti kursus online, pelatihan, atau baca buku. Skill baru adalah aset yang bisa meningkatkan nilai jualmu. Tambah proyek atau side hustle. Jika ada waktu dan kesempatan, cari proyek sampingan atau mulai usaha kecil yang bisa menambah pemasukan. Manfaatkan hobi atau keahlianmu. Negosiasi nilai. Belajarlah untuk menegosiasi gaji atau tarif jasamu. Pahami nilai yang kamu belikan dan jangan takut memintanya. Ini adalah bentuk pengakuan atas kualitas dirimu. 5. Growth mindset. Dalam perjalanan finansial, akan ada kesalahan, akan ada kegagalan, dan itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari pertumbuhan. Mindset pertumbuhan melihat kesalahan sebagai peluang belajar, bukan sebagai tanda kegagalan permanen. Tindakan nyata, evaluasi bulanan. Setiap akhir bulan, luangkan waktu untuk mengevaluasi keuanganmu. Jangan menyalahkan diri sendiri jika ada yang meleset. Justru, tanyakan, apa yang berhasil bulan ini? Apa yang tidak berhasil? Mengapa? Apa yang bisa aku pelajari dan perbaiki untuk bulan depan? Gagal itu data. Jika kamu overspending di satu kategori, itu adalah data yang menunjukkan kamu perlu menyesuaikan anggaran atau kebiasaanmu. Jika investasi tidak sesuai harapan, itu data untuk riset lebih lanjut atau mencari mentor. Peluklah umpan balik ini sebagai panduan, bukan sebagai vonis. Ini akan membuatmu lebih tangguh dan adaptif. Latihan mental harian. Mindset adalah otot. Semakin sering dilatih, semakin kuat ia akan tumbuh. Sama seperti kamu tidak bisa berharap kuat hanya dengan mengangkat beban setahun sekali, kamu juga tidak bisa mengharapkan mindset finansial yang kuat tanpa latihan harian. Ini adalah rutinitas sederhana yang bisa kamu masukkan ke dalam harimu. 5 menit review keuangan. Setiap pagi atau sebelum tidur, luangkan 5 menit untuk secara sadar berinteraksi dengan uangmu. Cek arus kas. Kemana uangmu pergi kemarin? Apa yang masuk hari ini? Bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyadari. Cek tujuan. Ingat kembali 3 tujuan keuanganmu. Apakah tindakanmu hari ini mendukung tujuan itu? Ambil satu keputusan kecil hari ini. Mungkin menolak tawaran kopi yang sebenarnya tidak kamu butuhkan, membawa bekal dari rumah, atau mengirimkan sebagian kecil uang ke rekening tabungan darurat. Kebiasaan kecil ini akan membangun momentum besar. 1% Rule. Ini adalah prinsip perbaikan berkelanjutan. Setiap hari, ambil satu tindakan kecil saja yang memperbaiki keadaan finansialmu sebesar 1%. Membaca satu paragraf buku tentang investasi, mencari informasi tentang cara meningkatkan skill, melakukan satu transfer kecil ke rekening investasi otomatis, mengidentifikasi satu pengeluaran yang bisa dipangkas. Jangan pernah meremehkan kekuatan akumulasi dari peningkatan 1% setiap hari. Dalam setahun, itu akan menjadi perubahan yang masif. Afirmasi realistis. Ucapkan afirmasi ini dengan keyakinan, bukan hanya sebagai mantra, tapi sebagai deklarasi siapa dirimu. Setiap rupiah punya tugas. Saya tenang, saya tertib, saya bertumbuh. Setiap rupiah punya tugas. Menguatkan kesadaranmu bahwa uang adalah alat yang harus dialokasikan dengan tujuan, bukan untuk dihamburkan. Saya tenang, mengurangi kecemasan dan stres terkait uang, mempromosikan keputusan yang rasional. Saya tertib, memperkuat komitmenmu terhadap sistem dan disiplin. Saya bertumbuh, mengingatkanmu bahwa perjalanan ini adalah tentang kemajuan, bukan kesempurnaan. Kamu selalu belajar dan berkembang. Narasi ulang tentang uang. Saat ini, banyak dari kita masih terjebak dalam narasi lama tentang uang. Uang adalah akar segala kejahatan. Uang itu kotor. Orang kaya itu jahat. Atau sebaliknya, uang adalah satu-satunya sumber kebahagiaan. Dan kita harus mengejarnya tanpa henti. Kedua narasi ini tidak sehat dan membatasi potensi kita. Mari kita tulis ulang narasi ini. Uang bukanlah musuh yang harus ditakuti. Dan juga bukan segalanya yang harus disembah. Uang adalah alat. Sebuah alat yang netral, kuat, dan luar biasa. Ia adalah alat untuk memperbesar dampak. Ketika kamu memiliki uang yang dikelola dengan baik, kamu memiliki kebebasan untuk memberikan donasi untuk tujuan yang kamu yakini,
membantu orang tua atau keluarga, mengembangkan bisnis yang menciptakan lapangan kerja, menyediakan pendidikan terbaik untuk anak-anakmu, menciptakan pengalaman hidup yang berharga, bukan hanya kepemilikan. Ketika mindsetmu berkelimpahan, dan ingat ini bukan berarti boros, tapi percaya diri akan kemampuanmu untuk menciptakan dan mengelola nilai, kamu akan berhenti kejar-kejaran dengan status sosial. Berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain di media sosial. Kamu tidak lagi membeli barang hanya untuk pamer atau mengisi kekosongan emosional. Sebaliknya, kamu mulai membangun fondasi yang kokoh. Fondasi kebebasan, keamanan, dan kemampuan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai sejatimu. Kamu mulai melihat uang sebagai mitra dalam membangun kehidupan yang kamu inginkan, bukan sebagai musuh atau tuanmu. Visualisasi masa depan. Sekarang, mari kita pejamkan mata sejenak atau bayangkan dengan jelas dalam pikiranmu. Bayangkan dirimu 6 bulan ke depan. Ini bukan impian yang mustahil. Ini adalah hasil langsung dari konsistensi dan perubahan mindset yang kamu lakukan mulai hari ini. Dana daruratmu yang dulunya mungkin hanya impian, kini sudah aman terkumpul 3 hingga 6 bulan pengeluaran hidup. Rasakan kedamaian yang datang dengan pengetahuan bahwa kamu siap menghadapi kejadian tak terduga. Utang konsumtifmu yang sering membuatmu terjaga di malam hari, kini sudah turun drastis atau bahkan sudah lunas sepenuhnya. Beban di pundakmu terangkat. Investasi-investasimu berjalan secara otomatis setiap bulan. Bertumbuh tanpa kamu sadari, membangun keamanan finansial jangka panjang untuk masa depanmu. Dan yang paling penting, penghasilanmu bertambah. Bukan karena keberuntungan, tapi karena skillmu naik, nilaimu di pasar meningkat, dan kamu tahu bagaimana menghasilkan lebih banyak. Kamu bangun setiap pagi dengan perasaan lebih tenang, lebih bersemangat. Bukan hanya karena jumlah angka di rekeningmu yang bertambah, tapi karena kendalinya sepenuhnya ada di tanganmu. Kamu adalah pengelola uang yang disiplin, tenang, dan cerdas, persis seperti yang sering kamu afirmasikan. Ini adalah visi yang jelas, dan ini sepenuhnya dalam jangkauanmu. Perjalanan ini dimulai dengan satu langkah kecil. Jangan menunggu waktu yang sempurna, karena waktu yang sempurna tidak pernah ada. Mulai hari ini, pilih satu langkah pertama yang bisa kamu ambil. Otomatiskan 10-20% gajimu untuk tujuan finansialmu. Tabungan darurat, investasi. Hentikan satu kebiasaan bocor yang paling sering kamu lakukan. Misalnya, jajan kopi setiap hari. Buat rencana peningkatan pendapatan 90 hari. Skill apa yang akan kamu pelajari, atau proyek apa yang akan kamu ambil. Ingat, ini bukan uang yang membuat mindset, tapi mindset yang mengarahkan uang. Quality of mindset sama dengan quality of money. Kalau kamu menjaga pikiranmu tetap fokus, disiplin, dan bertumbuh, uangmu akan mengikuti. Ia akan datang kepadamu, menetap denganmu, dan bekerja untukmu. Jika narasi ini menyentuhmu, jika kamu merasa ada bagian yang bisa mengubah perjalanan finansialmu, jangan ragu untuk berikan like pada video ini. Komentarmu sangat berarti, jadi mari berbagi di kolom komen di bawah ini. Apa satu perubahan mindset yang akan kamu mulai hari ini? Dan jika kamu berpikir ini bisa membantu orang lain, tolong share video ini ke teman-teman, keluarga, atau siapapun yang kamu rasa membutuhkan pencerahan finansial ini. Terakhir, pastikan kamu subscribe channel ini untuk terus mendapatkan inspirasi dan strategi mengelola uang yang cerdas lainnya. Saya dari @jagokelolauang, jaga pikiran, kelola uang, bangun masa depan. Kita mulai sekarang.